Di sebuah tempat sepi yang cukup jauh dari perbukitan, Hanli turun dari perahu anginnya. Lalu dia memaksa Meng bersaudara untuk turun juga. Meskipun keempat orang itu tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang baik, mereka sama sekali nggak berniat untuk memberontak dan hanya dapat mendengarkan dengan patuh perintah Hanli. Hanli dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, berdiri di depan beberapa orang yang diam, dengan dingin menilai mereka. Setelah beberapa lama, dia menyuruh mereka untuk membuka cadar mereka. Suara Hanli benar-benar tanpa emosi, membuat keempat orang itu bergetar sebentar sebelum tanpa sadar saling melirik. Kakak tertua mereka tanpa daya menyuruh yang lain melepas cadar. Melihat itu, tiga orang lainnya hanya bisa melepas cadar hitam mereka satu persatu dengan sikap sedih. Setelah Hanli melihat wajah mereka, ekspresinya nggak berubah. Tapi di dalam hatinya, dia menghela nafas. Seperti yang dia duga, mereka adalah Meng bersaudara. Kelompok kultivator menyedihkan yang pernah dia lihat di rumah makan 2 bulan lalu. Semuanya ada di sini, kecuali wanita parubaya berumur 40 tahun. Tanpa susah-susah berpikir, dia tahu bahwa pangeran muda dan kepala pelayan Wang adalah orang di balik hilangnya para kultivator di negara Yu. Dia awalnya bermaksud untuk menghindari masalah itu. Tapi tanpa dia duga, masalah itu malah datang sendiri kepadanya. Jika dia tahu bahwa akhirnya akan seperti ini, dia pasti nggak akan membiarkan Tuan Abadi memata-matai keduanya. Karena sebenarnya masalah ini juga nggak ada hubungannya sama sekali dengan jalan iblis. Bagaimanapun, dia nggak pernah menyangka bahwa Tuan Abadi benar-benar nggak berguna. Baru juga sehari, dia udah ketahuan. Bahkan nggak bisa melindungi hidupnya sendiri. Hal itu membuat Hanli merasa lebih tertekan dan gak bisa berkata-kata. Jika arwah Tuan Abadi di akhirat tahu kalau Hanli mengeluh tentang dia seperti itu, mungkin dia akan merasa lebih menderita. Dia bahkan belum mulai memata-matai pangeran muda. Tapi tiba-tiba, pangeran muda itu masuk ke kamarnya dan menyedot esensi darahnya tanpa alasan. Kematiannya benar-benar menyedihkan. Meskipun Hanli agak salah tentang kematian Tuan Abadi, dia nggak tahu kalau pangeran muda dan kepala pelayan Wang sama sekali nggak tahu rencana Tuan Abadi untuk memata-matai mereka. Mereka juga nggak tahu sama sekali kalau Hanli telah mengetahui identitas mereka. Tapi itu nggak mempengaruhi fakta bahwa kedua belah pihak telah menyadari adanya musuh di tengah-tengah mereka. Pikiran Hanli sangat berat saat ini. Bagaimanapun, dari para kultivator yang baru aja menghilang, ada beberapa kultivator pembangunan fondasi. Itu menandakan bahwa lawan yang dia provokasi cukup menakutkan. Dan jika dia nggak berhati-hati, kemungkinan dia juga akan mengikuti jejak orang-orang yang telah menghilang. Biasanya jika situasi sangat berbahaya, Hanli akan segera lari menjauh. Bagaimanapun, orang bijak nggak akan melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Lagi pula, bertarung sampai mati dengan kelompok itu juga nggak ada gunanya. Jadi semakin jauh dia dari tempat berbahaya itu, maka akan semakin baik. Tapi masalahnya, sekarang dia juga sedang dalam misi untuk melindungi klan Qin. Jika orang-orang dari klan Qin mengalami bencana selama kepergiannya, bagaimana dia menjelaskan kepada gurunya? Gak mungkin juga dia bilang kalau dia melarikan diri karena dia merasa He Weijing tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Saat Hanli memikirkan itu, ekspresinya mulai tampak ragu-ragu, membuat 4 sandera di depannya merasa resah. Ekspresi aneh Hanli membuat mereka berpikir kalau saat ini Hanli sedang memikirkan cara kejam untuk menyiksa mereka. Setelah membuat tebakan acak itu, mereka merasakan keringat dingin terbentuk di punggung mereka dan merasa semakin gelisah. Wanita muda berumur 20 tahun tiba-tiba nggak bisa menahan sabar dan bertanya, "Apa yang Anda rencanakan untuk berurusan dengan kami?" Mendengar kata-kata itu, Hanli pulih dari pemikirannya yang dalam. Setelah melirik wanita itu, dia dengan dingin berkata, "Apakah saya perlu berurusan dengan Anda? Jika saya menyerahkan Anda,
kepada keluarga para kultivator yang hilang dan mengatakan bahwa Anda adalah salah satu penjahat di belakang layar, saya percaya mereka akan memperlakukan Anda dengan sangat baik. Hanli mengucapkan kata-kata itu tanpa ekspresi, menyebabkan keempat orang itu memiliki keyakinan bahwa Hanli nggak akan ragu untuk melakukan itu, dan itu membuat mereka menjadi ketakutan. Wanita itu pun berkata, "Kami nggak pernah menculik para kultivator itu." Tapi saat dia mau melanjutkan kata-katanya, pria tua berwajah gelap berteriak dengan keras melarang dia melanjutkan kata-katanya. Dia pun berkata kalau Hanli mencoba menjebaknya dengan kata-katanya. Hal itu membuat wanita muda itu menjadi terkejut dan menatap Hanli dengan marah. "Buat jebakan untukmu dengan kata-kataku. Kamu menganggap dirimu terlalu tinggi." Hanli dengan acuh tak acuh tertawa mengejek. Pria tinggi kurus yang merupakan kakak kedua dari Meng bersaudara tiba-tiba berteriak kepada Hanli, "Sebagai senior kami, Anda nggak perlu mempermalukan kami dengan cara ini. Jika Anda memiliki metode untuk menyiksa kami, silakan gunakan saja." Hal itu sangat mengejutkan tiga orang lainnya. Padahal setahu mereka, kakak kedua ini biasanya bukanlah orang yang bertindak sebelum berpikir. Mereka pun menjadi takut kata-kata kakak kedua akan membuat Hanli menjadi marah dan membunuh mereka semua. Dan akhirnya, empat bersaudara itu pun terlibat pertengkaran kecil. Mereka kecewa dengan sikap kakak kedua yang bisa membuat mereka semua kehilangan nyawa. Akhirnya, kakak kedua pun meminta maaf kepada saudara-saudaranya, dan dia menjelaskan dengan wajah malu. Dia bersikap begitu karena dia benar-benar putus asa. Kakak ketiga yang juga istrinya sekarang lagi dalam keadaan hamil dan masih ditahan oleh orang-orang itu. Sedangkan orang-orang itu sangat kejam. Bisa aja istrinya akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Tapi dia sebagai suaminya nggak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkannya. Jadi untuk apa dia hidup? Kata-kata kakak kedua membuat saudara-saudaranya nggak tahu harus berkata apa. Apakah kalian semua sudah selesai? Jika iya, maka saya akan berbicara. Hanli yang dari tadi mengamati mereka tiba-tiba mengatakan itu dengan suara dingin. Perkataan Hanli membuat mereka langsung terkejut dan tiba-tiba teringat bahwa saat ini nyawa mereka berada di tangan kultivator pembangunan fondasi di hadapan mereka. Mereka pun sekali lagi saling pandang dengan cemas. "Saya nggak peduli jika kalian memang berniat mati. Tapi saya akan mengizinkan kalian mati setelah kalian memberitahu saya siapa yang menyuruh kalian." Kata-kata tanpa emosi Hanli membuat mereka menjadi pucat. Setelah menggertakkan gigi, orang tua berwajah gelap pun berkata, "Sebenarnya kami juga nggak terlalu tahu tentang orang-orang itu. Selain itu, tubuh kami juga disegel dengan kutukan darah. Jika kami membocorkan informasi penting kepada orang luar, maka mereka akan segera mengaktifkan segel dan hati kami akan pecah." Kutukan darah itu agak menarik. Biarkan aku memeriksanya. Hanli menjadi sangat penasaran dan mengatakan itu dengan penuh minat. Ketika lelaki tua berwajah gelap mendengar itu, jiwanya sedikit bergetar. Setelah ragu-ragu, dia berinisiatif untuk berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya memegang seutas harapan. Dia berharap Hanli bisa menghilangkan kutukan darah di tubuhnya, walaupun dia merasa kemungkinan itu sangat kecil. Mereka yang menaruh kutukan darah sepertinya sangat yakin nggak akan ada orang dengan kutukan darah yang akan membocorkan rahasia mereka. Selama ini, mereka yang membocorkan rahasia pasti akan mati di tempat. Hanli meraih pergelangan tangan pria tua itu dan perlahan-lahan mengedarkan kekuatan spiritual ke tubuh pria tua itu. Pada saat ini, ekspresi pria tua berubah menjadi sangat hormat kepada Hanli. Tiga lainnya dari Meng bersaudara menatap keduanya dengan penuh perhatian. Mereka berharap Hanli benar-benar bisa menghilangkan kutukan darah. Setelah 5 menit kemudian, Hanli melepaskan tangan pria tua itu. Dia menundukkan kepalanya sambil merenung. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada lelaki tua itu dengan ekspresi nggak berubah. "Ketika mereka mengutukmu, apakah mereka mengucapkan mantra aneh atau mengucapkan kata-kata aneh?"
Pertanyaan Hanli menyebabkan mereka berempat mengungkapkan keterkejutan yang bercampur dengan sedikit kebahagiaan. Pria tua itu pun berkata, mereka mengucapkan beberapa kata aneh yang gak kami mengerti. Sepertinya mantra itu berasal dari bahasa kuno. Setelah mereka menyelesaikan kata-kata aneh itu, mereka mengambil semangkuk darah hitam dan menggambar beberapa pola aneh di semua lengan kami. Entah itu darah apa, tapi pola itu gak bisa hilang walaupun dicuci. Pria tua itu kemudian memperlihatkan simbol hitam yang aneh di lengannya. Setelah Hani melangkah maju dan melihat dengan cermat, dia menganggukkan kepalanya. Kemudian dia kembali menundukkan kepalanya sambil berpikir. Gak lama kemudian, Hanli tiba-tiba mengangkat kepalanya dan secara misterius tersenyum ke arah mereka. Dia berkata, sepertinya aku sudah tahu apa kutukan darah ini. Lelaki tua berwajah gelap itu bertanya dengan gemetar. Apakah kata-kata senior benar? Mereka semua seakan gak percaya kata-kata Hanli. Kutukan darah itu seperti pisau tajam yang menempel di leher mereka. Mereka nggak punya pilihan lain selain mengikuti perintah si pemberi kutukan. Jika Hanli benar-benar dapat menghilangkan kutukan tersebut, maka mereka akan bebas dan nggak perlu lagi mematuhi perintah si penculik. Dengan acuh tak acuh, Hanli pun menjelaskan kepada mereka kalau kutukan darah itu sebenarnya adalah kutukan lisan. Apa yang membuat batasan itu adalah mantra aneh itu, sedangkan tanda hitam yang digambar di lengan mereka itu hanya tipuan. Sebenarnya, Hanli mengetahui kutukan itu secara kebetulan. Saat dia sedang mencari informasi tentang medali kuno, kebetulan dia menemukan teknik kutukan tersebut di sebuah buku yang sangat aneh. Wanita itu pun bertanya, apakah mungkin Hanli bisa menghapus kutukan yang berada di tubuh mereka. Tapi jawaban dingin Hanli yang bilang kalau dia juga nggak tahu membuat mereka menjadi lemas. Kebahagiaan liar yang mereka ungkapkan sebelumnya pun langsung mengempis. Orang tua berwajah gelap, buru-buru tersenyum, dan dengan hati-hati menanyakan maksud kata-kata Hanli. Dia nggak berani menyinggung Hanli sedikit pun. Hanli pun berkata, ada dua cara untuk menghilangkan kutukan, yaitu dengan membacakan mantra. Cara lainnya dengan menggunakan kekuatan spiritual dan dengan paksa menghapus kutukan tersebut. Tapi jika saya gagal, kutukan akan aktif. Dan yang terjadi selanjutnya, kamu seharusnya tahu dengan jelas. Mendengar itu, wanita muda nggak bisa menahan tangis. Dia telah menyaksikan sendiri apa yang terjadi setelah kutukan darah itu diaktifkan. Orang yang terkena kutukan meludahkan bongkahan hatinya dengan cara yang sangat menyedihkan. Kejadian itu masih segar dalam ingatannya, membuatnya sangat takut dengan kutukan darah. Wajah yang lain juga suram. Hanli memandang mereka, kemudian dengan dingin tertawa. Saat itu, kakak kedua dengan berani mengangkat kepalanya dan berkata, "Senior, tolong hapus kutukanku. Kita semua dikutuk oleh orang yang sama. Jika Anda bisa menghapus kutukan saya, maka Anda juga pasti akan bisa menghapus kutukan yang lain." Kata-kata itu membuat yang lain terkejut. Wanita muda itu pun buru-buru membujuk kakak kedua untuk gak melakukan itu, karena resikonya terlalu berbahaya. Tapi kakak kedua berteriak dengan suara tegas kalau ini adalah keputusannya. Wanita muda itu pun menjadi cemas, dan menoleh ke kakak tertua dan kakak keempatnya untuk membantunya membujuk kakak kedua. Tapi kakak keempat tetap diam. Setelah hening sejenak, kakak tertua menghela nafas dan berkata, "Biarkan kakak kedua pergi. Dia bertobat untuk masalah sebelumnya. Hanya dengan begini, dia bisa merasa lebih nyaman." Wanita muda itu masih ingin membantahnya. Tapi kakak kedua udah berjalan di depan Hanli dan mempersilahkan Hanli untuk menggunakannya sebagai bahan percobaan. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat keempat orang itu tercengang. Apakah kalian berempat salah paham? Kapan saya setuju untuk menghapus kutukan darah? Hanli mengatakan itu dengan nada dingin yang menusuk tulang, membuat Meng bersaudara saling pandang dengan cemas. Jika senior nggak berniat untuk menghapus kutukan darah, lalu mengapa Anda mempelajari kutukan di tubuh kakak tertua? Kakak kedua buru-buru bertanya setelah tersadar dari keterkejutannya.
kapan saya bilang akan menghapus kutukan darah Anda setelah menelitinya? Saya hanya penasaran, kata Hanli tanpa ekspresi. Melihat penampilan dingin Hanli dan mendengar kata-kata kejamnya, mereka semua tercengang. Tapi bukankah senior ingin tahu tentang urusan orang-orang itu? Jika Anda nggak menghapus kutukan darah, bagaimana kami bisa menjawab pertanyaan senior? Kakak keempat menambahkan dengan sedikit gagap, dan wajah yang dipenuhi kecemasan. Dia sama sekali nggak mau melepaskan kesempatan untuk bisa terbebas dari kutukan darah. Setelah Hani mendengar itu, dia menatap pemuda itu, kemudian dengan dingin tertawa beberapa kali tanpa berkata-kata menatap langit. Ditanya pertanyaan yang begitu jelas, Hanli merasa nggak bisa menjawabnya. Kakak keempat nggak perlu bertanya. Senior ini merasa informasi kita nggak layak untuk ditukar dengan nyawa kita. Jadi dia nggak mau bertindak begitu mudah. Pria tua itu membuktikan pengalamannya dengan langsung mengetahui inti masalah. Kemudian dengan tenang, pria tua itu pun menanyakan apa keinginan Hanli agar mau menolong mereka. Baik, karena Anda telah mengucapkan kata-kata ini, jadi langsung aja. Hanli tiba-tiba bertepuk tangan dengan sedikit tawa dan kemudian memasang senyum berseri-seri. Mereka berempat merasa bahwa Hanli cukup temperamental. Hal itu membuat mereka nggak sadar, merasa lebih takut kepadanya. Hanli pun berkata, saya akan membebaskan kutukan kalian dengan syarat. Selain kalian memberitahu saya semua yang kalian tahu, kalian juga harus mematuhi perintah saya dan membantu saya menghadapi kelompok itu. Saya rasa mereka nggak akan begitu aja melepaskan saya. Dalam waktu dekat, mereka juga kemungkinan akan memburu kita semua. Tapi kalian nggak perlu khawatir kalah jumlah. Saya itu sebenarnya dari lembah Huanfeng. Saya di Yuejing hanya sedang melaksanakan tugas sekte. Selama kalian membantu saya akan segera meminta bantuan. Jadi kalian gak perlu takut. Hanli mengajukan syaratnya dengan cara yang ramah dan mengibarkan panji sektenya tanpa jejak kesopanan. Hanya dengan cara itu, dia bisa membuat mereka yakin. Saat mendengar Hanli dari lembah Huanfeng, pria tua itu sedikit terkejut. Meskipun dia udah menebak bahwa Hanli kemungkinan adalah seorang kultivator dari 7 sekte, tapi mendengar langsung dari mulut Hanli membuatnya sangat lega. Pria tua itu pun langsung setuju dengan syarat yang diberikan Hanli. Bagaimanapun, setelah kutukan darah dihapus, dia dan saudara-saudaranya pasti akan diburu. Jadi dia merasa lebih aman berada di sisi Hanli. Yang lain juga sependapat. Selain itu juga, 7 sekte jauh lebih kuat daripada yang telah menempatkan kutukan darah kepada mereka. Jadi mereka merasa lebih tenang. Pria tua itu dengan hormat minta Hanli untuk membantu mereka membebaskan kakak ketiga mereka yang sekarang ditahan di sebuah rumah di Yuejing. Ketika kakak kedua mendengar itu, wajahnya menunjukkan ekspresi bersyukur. Karena mereka telah berjanji akan menuruti perintahnya, Hanli juga nggak keberatan memenuhi permintaan itu. Setelah itu, Hanli mengubah topik dan mengatakan hal yang membuat Meng bersaudara terkejut dan ketakutan. Selain kutukan darah, di tubuh mereka juga ada racun ganas yang akan merenggut nyawa mereka 1 jam lagi. Kalau nggak percaya, mereka hanya perlu menunggu 1 jam untuk melihat apakah benar-benar ada racun di tubuh mereka. Walaupun awalnya agak ragu, tapi setelah Hani mengatakan itu, mereka semua akhirnya percaya. Karena Hani telah memutuskan untuk mengikat Meng bersaudara menjadi asistennya, dia segera mengeluarkan botol porselen putih dan biru dari kantong penyimpanannya dan melemparkannya ke lelaki tua berwajah gelap. Pil obat di setiap botol bisa menyebarkan sebagian besar racun. Sisa racunnya bisa dimusnahkan jika kamu mengedarkan ki secara perlahan. Hanli berkata dengan sangat sederhana. Orang tua berwajah gelap itu segera bertindak sesuai dengan kata-kata Hanli dan membagi pil obat dengan 3 lainnya. Kemudian tanpa ragu sedikit pun dia menelan pil obat. Gak lama setelah mereka semua meminum pil obat, mereka tiba-tiba menjadi mules. Setelah wajah wanita muda itu menjadi merah, dia tiba-tiba terbang ke sebuah bukit kecil, hampir nggak bisa terbang dengan alat terbangnya.
Namun karena dia masih dalam kendali Hanli, kecepatannya sangat lambat. Ketiga lainnya dengan canggung pergi mencari lokasi tersembunyi. Mereka sangat ingin mengeluarkan racun dari tubuh mereka. Setelah beberapa saat, wajah ketiganya kembali ke sisi Hanli dengan ekspresi malu. Wanita muda itu juga kembali dengan bekas merah masih tersisa di wajahnya. Sebelum Hanli memulai proses menghilangkan kutukan darah di tubuh mereka, dia mengeluarkan 7 boneka tentara seukuran manusia dengan senjata di tangan yang berjaga di sisinya. Hanli pun berkata, "Ini hanya untuk berjaga-jaga. Mereka akan menyerang siapapun yang mendekat dalam jarak 30 meter dariku. Jadi sebaiknya kalian pergi sedikit menjauh." Kata-kata Hanli menunjukkan bahwa dia sama sekali nggak percaya dengan mereka. Setelah itu, Hanli pun mulai bersiap-siap untuk menghilangkan kutukan darah dari tubuh mereka.